Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Saat ini saya bersama Ibu Ais. Beliau wali kelas 5 ya Bu. Saya akan mengadakan supervisi akademik kepada Bu Ais, di mana supervisi akademik ini dimulai dari praobservasi lalu dilanjutkan dengan observasi di kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ini. Pada kesempatan ini saya akan mensupervisi Ibu, supervisi akademik di sini tentang rencana pembelajaran, praktek pembelajaran, dan nanti di akhir refleksi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti. Tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Ibu juga. Di luar itu kita bisa saling sharing, saling menambah pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Materi kelas 5 yaitu masuk ke tema 4 ya Pak. Iya. Materi yang saya ambil IPS tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ya Bu. Oke. Terus lalu metode apa yang akan Ibu gunakan nanti? Karena materinya itu tentang interaksi sosial, saya akan coba menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Bagus sekali. Yang ketiga, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang akan Ibu siapkan? Saya akan menyiapkan infocus, laptop, HP, nanti juga dibantu dengan internet ya Pak. Buku guru dan buku siswa. Siap. Nanti dapat masukan dari siswa juga tentang interaksi sosial yang pernah mereka Secara langsung ya Bu. Secara langsung ya. Selanjutnya, bagaimana tahapan pembelajaran yang akan disajikan? Ya. Pertama melakukan kegiatan awal yaitu berupa membaca doa gitu ya, mengabsensi, terus kemudian masuk ke kegiatan inti atau berupa materi pelajaran tentang interaksi sosial. Terus kemudian kegiatan penutup itu biasanya saya tutup dengan doa sebelumnya mengingatkan siswa untuk melakukan literasi dulu terlebih dahulu di rumah gitu ya, untuk mempersiapkan materi yang akan dibahas. Baik, lengkap sekali ya Bu. Selanjutnya, Ibu memilih materi dari interaksi sosial. Menurut Ibu, apa yang paling menarik dari materi ini untuk siswa nanti? Mengingat kelas 5 itu masa transisi ya Pak, yang menuju ke remaja. Nah ini cocok sekali materinya untuk pembelajaran tentang interaksi sosial mereka. Bagus Bu, ya memang Bu, anak milenial ini memang harus lebih banyak kita bekali ya Bu ya. Iya betul. Iya, bagus Ibu. Lanjut, dari materi interaksi sosial ini,
kompetensi apa yang Ibu harapkan dari siswa nanti? Harapan saya siswa dapat berinteraksi sosial dengan baik secara individu maupun dengan kelompok gitu ya. Oke. Jadi mereka lebih bisa mengambil sesuatu yang baik untuk kedepannya ya. Iya, betul. Oke, baik. Lalu dari materi ini tentang sikap siswa ini, apakah ada perhatian khusus yang ingin Ibu tonjolkan nanti berkaitan dengan interaksi sosial ini, Bu? Apa sih? Ini kan materi interaksi sosial, jadi lebih mengambil ke kehidupan nyata ya Pak, pengalaman selama melakukan interaksi sosial. Nanti efeknya mereka itu sudah melakukan interaksi sosial, ada terjadi konflik atau tidak gitu ya, yang bersifat positif atau negatif. Jika mereka setelah melakukan interaksi sosial selama ini, terus dampaknya itu terjadi konflik, berarti mereka melakukan dengan negatif gitu ya, dengan tidak baik. Tapi kalau misalnya melakukan interaksi sosialnya itu bersifat positif, berarti mereka interaksi sosialnya tidak terjadi konflik gitu. Jadi lebih bersikap baik gitu ya interaksi sosialnya. Ya, berarti insya Allah berhasil ya Bu. Iya, terutama meningkatkan karakter. Iya betul, karakter. Iya betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira kapan nih pelaksanaan praktik pembelajarannya dan jam berapa tuh Bu? Jika dilihat dari RPP dan alokasi waktu ya Pak, itu kami akan mengadakan pada hari Jumat jam pertama. Oke. Baik Ibu, saya kira cukup. Insya Allah kita nanti bisa bertemu dalam observasi di hari Jumat. Terima kasih atas waktunya Ibu, sangat bermanfaat ini. Semoga bisa meningkatkan kompetensi Ibu dan kita semua. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kelas 5 akan melaksanakan supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Bapak Wahyu. Silakan Uki bikin doanya. Bersiap, duduk rapi, memberi salam. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya. Baik, Ibu akan awali dengan mengabsen siswa ya. Angga, Aparo, Anissa, Adayu sakit ya. Adven, Hari Bimo, Kansa, Anak, Ireno, Lubna, Mirza, Pais, Dewa, Nadira, Nathan, Raihan, Raufa, Renzu, Reza, Radit sakit ya. Sipa, Uki, Julfa. Ada 2 siswa yang
Kali ini kita akan membahas, kita akan ke materi tema 6 untuk tema 1 pembelajaran 3. Silakan disimak dahulu ya. Buku merupakan salah satu sumber informasi. Buku adalah pengetahuan berisi informasi tentang peristiwa alam dan yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup di lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Sini di alam itu terdiri dari benda mati dan benda hidup, abiotik dan biotik. Benda mati berupa mempengaruhi benda hidup. Benda mati terdiri dari tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Jika banyak tanamannya atau tumbuhannya di sebuah daerah tersebut, maka seperti kemarin yang kita pelajari, maka udaranya terasa sejuk. Benda hidup mempengaruhi benda mati. Contohnya seperti ya, daerah yang tumbuhannya sejuk memiliki tanah air tanah berlimpah. Ini materi IPS ya, hubungan manusia dan lingkungan alam. Ada yang bersifat positif, hubungan positif. Contohnya manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau, seperti hijauan. Terus yang seperti kemarin kita buat yaitu membuat pot tanaman buat dalam pot. Terus ada juga hubungan bersifat negatif. Nah, ini kebalikannya ya, yaitu manusia yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. Contohnya manusia menebang hutan secara liar sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Nah, akibatnya akan terjadi longsor, banjir karena kurangnya serapan air. Nah, ini contoh gambarnya melakukan penghijauan. Dan itu penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
cari ide pokok, kita belajarin, terus menentukan landasan pokok dalam sebuah teks. Teksnya berupa teks eksklamasi, ya. Kali ini kita membahas IPS dan PKN saja, ya. Ide pokok boleh kita pelajari. Ini PKN. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, yaitu yang telah dicanangkan oleh PBB, ya. Hak konvensi anak ini berupa hak kelangsungan hidup, hak perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran, hak tumbuh kembang, satu lagi hak berpartisipasi menyatakan pendapat. Langsung aja dulu. Contohnya kita boleh hak memiliki anak, yang dimiliki anak berupa tahu silsilah keluarga, gitu ya. Nah, ini hak-hak peserta didik. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Nah, jika ada yang berbakat di antara kalian, itu boleh, yang mempunyai hak untuk diekspor. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, mengikuti program pendidikan sesuai dengan minatnya, mendapat bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar, memperoleh peringkat atau nilai hasil belajar. Nah, itu hak kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, ini adalah materi kita IPS dan PKN, ya. Sekarang dari materi yang sudah kita simak, apakah ada yang ditanyakan tentang materi IPS dan PKN? IPS tentang apa? Hubungan manusia dengan alam. Kalau PKN, hak-hak anak, konvensi hak-hak anak. Konvensi itu apa? Konvensi adalah berupa aturan yang harus diberlakukan oleh pemerintah, gitu. Nah, itu adalah perintah, maksudnya aturan dari PBB. PBB menyarankan untuk ke setiap negara untuk melakukan konvensi hak anak-anak. Itu sudah tercantum, ya, di PBB-nya. Jadi wajib. Dan itu juga banyak pemerintah negara yang sudah mencanangkan program ini, konvensi hak anak. Nah, ini sudah ibu bentuk, ya, sudah ibu bentuk kelompok terdiri dari 4 kelompok. Satu kelompoknya ada 6 siswa, gitu ya. Yang kurang kelompok 4, ya, karena Dayu dan Rati tidak masuk. Nah, sekarang ibu minta setiap kelompok diskusikan dengan soal yang akan ibu utarakan. Kelompok 1, ya, kelompok 1 ini, ya, berikan contoh. Silakan boleh didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Berikan contoh hubungan manusia dengan alam yang bersifat positif, ya. Siap? Nanti boleh diutarakan hasilnya. Positif, ya, positif yang baik, ya, positif yang baik. Terus yang kelompok 2, berikan
berikan contoh sikap atau hubungan manusia dengan alam yang bersifat negatif. Minimal 3 ya. Contohnya minimal 3. 3 boleh 3. Ya. Terus yang kelompok 3. Kelompok 3 itu berikan contoh hak-hak anak yang ada di sekolah. Ya. Kelompok 4. Bagaimana caranya kita mendapatkan hak? Ya. Boleh nanti ini lagi kembangkan lagi kata-katanya ya. Ya. Ya, boleh dikasih waktu 10 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti setiap kelompok ada perwakilan untuk ya mempresentasikan ya. Silakan. Ini yang itu contohnya sama sikapnya kalau kayak bercocok tanam kan untuk penghijauan gitu ya. Terus apa lagi? Nah iya, program bank sampah pinter nanti jadi bisa mengurangi atau bisa mendaur ulang sampah ya yang sulit diuraikan sama yang sulit diuraikan bisa gitu ya. Terus apa lagi? Ya satu lagi betul tadi pembuatan bank sampah. Lagi penghijauan tadi yang itu bercocok tanam penghijauan apalagi sampah bisa sih penghijauan ya boleh deh ya udah 2 berarti baru 2 satu lagi pensum tadi ada tidak melakukan penebangan liar atau membuang sampah pada tempatnya ya, membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi banjir ya. Tuh ya, silakan ditulis yang tadi hasil ya, diskusinya. Sekarang yang negatif sudah saja sama-sama bisa bukan manusia yang bersifat negatif ya. Ya boleh, sudah siap semuanya? Siapa yang mau presentasi di antara 4 kelompok ini? Siapa? Kiran. Kirai, angkat tangan Kirai. Ya, ya. Ya, kita dengarkan presentasinya ya. Ayo Kirai angkat tangannya. Saya sudah. Apa semua untuk kelompok depannya? Siapa dari kelompok 3 apa? Kelompok 1 sudah siap? Ada yang mau presentasi? Nanti bisa ditambahkan dengan sama usulannya. Nanti berinya di sini aja ya.
bersama pada tempatnya agar tidak sampah tidak membuat tidak membuat bencana alam. Sama juga banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2 silakan. Oh iya. Baik, Dino. Nanti Dino presentasi ya. Ya, boleh? Ya, iya. Oh iya. Ayo kelompok 2 yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang depan Megawati. Yang kedua, kami. Ya, betul. Iya, betul, betul ya. Itu bersifat negatif. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya dari kelompok 3 dan 4 siapa? Yang akan presentasi? Kelompok 3 siapa? Banyak masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama itu untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan itu apa? Cara untuk poin ke-1. Poin ke-1 apa? Laksanakan nasihat orang tua. Ya, silakan dari kelompok 3. Silakan, siapa yang akan presentasi? Lagi dari kelompok 4. Kelompok 3 akan mempresentasikan lalu tentang anak di sekolah, mendapatkan ilmu dari guru, mendapatkan banyak teman, mendapatkan fasilitas yang baik, mendapatkan perhatian dari guru, ya. dan sekolah yang sejajar. Sudah? Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, alhamdulillah ya. Berarti sudah paham ya tentang hak dan tindakan kita untuk alam. Atau buangin kesimpulannya ya. Buangin kesimpulannya ya. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu contoh
Jam 2 aja. Oh ya, kelompoknya Kirana sama Rehan itu jeruk ya. Nah, ya. Jadi kalian udah tahu yang bersifat positif. Terus yang kedua yaitu daur ulang sampah. Kita pun sudah melakukan cara pemilahan sampah. Ada disediakan di sekolah juga, yaitu sampah berupa sampah organik sama anorganik. Ya, kalau anorganik seperti apa contohnya? Botol plastik. Apalagi? Ya, sampah yang sulit terurai. Terus kalau organik? Sayuran kertas gitu ya, yang bisa terurai dan mudah terurai. Nah, terus kalau yang di daur ulang sampah itu nanti karena sudah dikumpulkan di tempat sampah yang anorganik, lalu ke daur ulang gitu ya, bisa dibuat lagi gitu ya, recycle lagi. Nomor 3 yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga sama perilaku manusia yang bersifat positif. Membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Ya, karena kalau sembarangan bisa menyebabkan apa? Ayo, menyebabkan apa? Kalau sampai sembarangan banjir. Iya, banjir. Dari mana kita menjadi banjir ya? Nah, kalau yang lain di sekitar kita itu banjir dikarenakan curah hujan yang tinggi, terus air kiriman sama jebolnya tanggul ya. Terus dari kelompok 2 yaitu hubungan manusia dengan alam yang bersifat negatif. Kalau negatif itu pasti kan yang enggak baik gitu ya, dan bisa merusak alam. Nah, kalau alam yang rusak, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Banjir, air yang terjadi bencana, longsor. Itu sebetulnya perilaku negatif dari manusia. Nah, tadi kelompok 2 menyebutkan nih contoh-contohnya. Yang satu, penerbangan liar. Bukan ditebak, liar sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah ada aturannya. Menebang hutan itu harus ada tebang pilih gitu ya. Nanti menebang, terus nanti juga kita menanam lagi gitu ya. Usianya dilihat, usia tanamannya. Terus yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kalau negatif juga, membuang sampah sembarangan terjadi bisa banjir. Terus yang contoh ketiga yaitu melakukan penangkapan ikan secara diam dengan cara utak harimau. Sebetulnya sekarang udah enggak ya, karena sudah ada aturan ketat. Dulu pernah kita mau mengambil ikan itu biar cepat gitu ya, manusia melakukan dibom aja gitu di laut, dibom. Akhirnya apa yang terjadi? Ekosistem lautnya rusak, terumbu karang, fitoplankton hancur. Sedangkan itu butuh beratus-ratus tahun untuk supaya tumbuh lagi. Ya, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab juga. Ya, sekarang presentasi yang dari kelompok 4 yaitu berupa soalnya berupa bagaimana cara mendapatkan hak. Ini materi apa yuk? Materi apa nih? PKN ya, yang tadi kita sudah bahas, sudah simak di video, yaitu tentang hak konvensi hak anak. Nah, contohnya nomor 1 yaitu melaksanakan nasihat orang tua. Nah, melaksanakan nasihat orang tua supaya kita dapat hak. Tambah sayang kan orang tuanya kalau kita mengikuti nasihat orang tua gitu ya. Jadi hak-hak yang harus kita miliki, yang harus kita raih, yang harus kita dapat, jadi diberikan oleh orang tua. Contohnya karena misalnya Raufa nurutin apa yang diminta oleh
lakukan sholat ya, gitu ya, sholat lima waktu jangan sampai lupa. Akhirnya Raufa dapat hadiah berupa pergi umroh yang harinya alhamdulillah. Nah itu salah satu bentuk dikasih gitu sama orang tua, dikasih hadiah gitu, karena mengikuti nasihat orang tua. Yang kedua, mengikuti aturan orang tua di rumah dan di sekolah, gitu ya, di sekolah atau di rumah, mengikuti aturan yang berlaku. Nah, pastikan kalau di sekolah aturan-aturan diikutin, pakai kaos kaki, menggunakan seragam dengan rapi sesuai dengan seragamnya, itu ya, tertib belajarnya. Nah, itu pasti haknya hak pengajaran, dapat pengajaran diterima tuh, gitu. Terus hasil belajarnya juga dapat nilai bagus. Nah, gitu. Terus yang ketiga yaitu poin tiga taat pada langsung bersama ya, kayak poin satu tadi ya. Ini tambahin satu ya, yaitu bahwa kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak, gitu ya. Melakukan kewajiban secara sungguh-sungguh, gitu ya, secara sungguh-sungguh ya, kewajibannya dengan rasa tanggung jawab, jangan ngerasa terbebani. Aduh, males banget belajar terus, jangan seperti itu, gitu ya. Nah, harus sadar, oh iya ini udah kewajiban kita sebagai siswa untuk belajar. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok 3. Kelompok 3 tadi soalnya adalah sebutkan hak-hak anak di sekolah. Nah ini banyak nih, lupa tadi nggak? Apa aja ya Ren? Dev, apa aja ya tadi? Coba sebutkan satu. Mendapat ilmu dari guru. Nah, mendapatkan ilmu dari guru berupa pengajaran ya, terus Mendapat banyak teman. banyak teman. Nah, sekarang kalau nggak masuk sekolah gimana coba? Misalnya sakit kayak teman kita kemarin. Nah, emang sih mengerjakan tugas, tetapi tidak bertemu dengan teman-teman. Itu sedih banget ya. Kemarin ya yang sakit ya Bunda ya, sedih banget Bunda ya. Enakan di sekolah ya, berangkat ke sekolah. Yang ketiga, mendapat fasilitas yang baik. Ibu perhatikan di sini fasilitasnya sudah baik ya, dari kebersihannya, gitu ya. Terus aturan-aturannya juga sudah jelas. Jadi alhamdulillah lingkungan sekolah juga baik, gitu ya. Seperti tidak ada terjadi perundungan. Kalau ada yang melakukan pasti langsung ditindak, gitu, diberikan bimbingan ya. Terus yang berikutnya poinnya mendapatkan perhatian dari guru. Iya, dapat perhatian dari guru ya Alvaro ya. Aku perhatian banget sama Alvaro ya, karena Alvaro suka mencari perhatian ya. Insya Allah kita itu bisa perhatian, tapi bukan ke Alvaro aja, ke semuanya, ke Nino ya. Jadi semuanya ibu pasti berusaha untuk adil. Nggak ada yang beda-bedakan, tidak ada istilah itu beda-bedakan ya. Itu ya. Sekian materi kita hari ini, materi IPS dan PKM. Nanti untuk selanjutnya ibu akan lakukan penugasan ya, individu ya. Ada di buku pendalaman 5F halaman 10 ya. Nanti bisa dikumpulkan individu untuk dinilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana praktek pembelajarannya dan berjalan dengan lancar.
Dari penilaian Ibu sendiri, bagaimana hasil pembelajaran tadi? Saya melihat setelah dilakukannya pembelajaran tentang materi IPS dan PKN. Kalau IPS itu tentang hubungan manusia dengan alam, dan kalau PKN tentang konvensi hak anak, ya, pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Sedikit banyak saya lihat anak-anak sudah bisa menguasai materi, gitu ya, dengan melihat contoh-contoh kehidupan sehari-hari, gitu ya, pengalaman sehari-hari. Jadi saya lihat tercapai, gitu Pak ya. Hanya saja mungkin dibutuhkan penguatan materi kembali di session berikutnya, gitu ya, di pelajaran berikutnya. Kemudian lalu saya akan lakukan evaluasi berupa latihan soal secara individu. Tapi secara umum berhasil ya Bu, menurut Ibu ya. Oke, baik. Berarti sekarang dari sisi saya, oke, di sini dari hasil pengamatan saya ada 4 aspek yang saya nilai. Dari aspek strategi pembelajaran, yang kedua keaktifan siswa, yang ketiga dari nilai presentasi, dan yang keempat dari karakter profil pemuda Pancasila. Semuanya memang sudah berhasil. Strateginya berjalan dengan lancar, siswa aktif melakukan pencarian melalui buku pegangan siswa dan melalui diskusi aktif sekali. Yang kedua, terlihat dari keaktifan siswa tadi mereka sangat bersemangat. Yang ketiga, dari nilai presentasi, ini ternyata anak-anak sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan diwakili oleh salah satu dari tiap-tiap kelompok. Yang terakhir, dari penguatan karakter profil pemuda Pancasila, di sini saya lihat nilai-nilai Pancasila sudah baik sekali. Ada nilai kreatif, mandiri, kolaboratif, dan berpikir kritis. Itu. Dan ada beberapa yang harus ditingkatkan. Barangkali ini mungkin ringan, ini tadi saya lihat belum bagus banget. Yang pertama, sebaiknya sebelum masuk ke materi itu disampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Iya, apa setelah pembelajaran apa yang dapat siswa peroleh. Yang kedua, persepsi. Sama, sebelum masuk ke materi dikaitkan dulu dengan pengalaman siswa sebelumnya, materi sekarang, terutama pengalaman sehari-hari. Dan yang ketiga itu untuk lebih menghidupkan lagi situasi dan lebih menyemangati siswa, coba ditambahkan ice breaking di sana. Oke. Itu saja masukan dari saya, tapi secara umum sangat baik tadi. Saya juga bersemangat. Baik Ibu, terima kasih atas perjuangannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak masukannya, Sama-sama. ilmunya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga kita selalu belajar terus dan memperbaiki diri terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
ilmu baru untuk saya, ya untuk menguasai kelas dan menyampaikan materi ke peserta didik. Menurut Ibu, bagaimana tingkat keberhasilan? Keberhasilannya dilihat sih jika ada proses memang mengikutkan siswa, mengikut sertakan siswa, itu ya lebih aktif, itu pembelajaran itu lebih bermakna gitu ya, biar lebih mengena, dan anak-anak pun malah jangka panjang penerapannya lebih ini gitu, lebih dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-harinya lebih kena gitu ya. Tadi dibilang siswa menjadi lebih aktif pada saat bagaimana? Alhamdulillah kelas 5 itu anaknya aktif ya Bu ya. Kalau ketika kita kasih metode pembelajaran yang baru, pasti mereka itu lebih. Jadi kalau pas pembelajaran mereka itu antusias sekali Bu gitu ya. Anak-anaknya alhamdulillah sebagian besar seperti itu, walaupun memang ada yang kurang ya Bu ya. Tapi kalau pembelajaran aktif. Dari pernyataan barusan itu, kekurangannya di mana? Kekurangan dari yang Hasil pembelajaran. pembelajaran ya. Gimana? Harus nanti ada tindak lanjut ke depan. Sepertinya harus ada tindak lanjut ke depannya ya Pak ya, karena memang anak-anak masih belum terlalu ini kan mereka hanya baru diskusi, terus menyampaikan presentasi. Saya sih maunya ada berupa produk atau kasus gitu ya, rasanya seperti apa, jadi ada prakteknya gitu Bu ya. Lebih sepertinya lebih anak, oh iya ya, jadi lebih paham lagi gitu. Dari hasil observasi waktu itu kan kita sudah saling sharing dari sisi apa sudah ada perbedaan ya. Sudah ada perbaikan. Tapi yang kekurangan di awal sampai di redaksi sudah baik, alhamdulillah. Menurut saya Ibu sudah baik dalam penyampaian materi, dari persiapan menyampaikan materi sampai akhir peningkatan. Terus pembagian konten juga sudah mulai baik, walaupun memang perbedaannya halus. Artinya pada saat pemberian materi itu kan menggunakan audiovisual ya. Kemarin itu lengkap penerapan digital, menggunakan PowerPoint semuanya. Terus ada yang sebagian pendampingan, terus presentasinya dengan masing-masing kelompok menyajikan pertanyaan atau jawaban yang berbeda. Itu menurut saya sudah masuk ke dalam kategori individualisasi. Jadi sudah dapat saya simpulkan dari konten, dari proses, dari produksi yang memenuhi syarat seperti itu. Baik, untuk rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana? Kalau saya sih kalau lihat dari semua pelajaran yang di PS gitu ya, saya lebihnya pengennya ke praktek Pak, ke praktek di lapangan gitu ya, tentang semua pelajaran itu lebihnya enaknya ke praktek, jadi anak-anak lebih paham gitu ya, oh iya ini apa, lebih praktek sih, yang saya lebih ke prakteknya. Bisa dicontohkan? Contoh, misalnya PS ya, kemarin itu materi PS tentang masalah interaksi sosial dan hak konversi anak gitu kan ya. Jadi mereka paham gitu. Kalau misalnya prakteknya misalnya tumbuh kembang seperti apa sih Bu gitu ya. Nah kalau misalnya mungkin lebih dini lagi, saya sebagai guru lebih banyak referensi, harus lebih banyak referensi, ini seperti ini, tumbuh kembang seperti ini gitu. Saya cuma hanya menyampaikan kemarin tumbuh kembang itu diperhatikan dari anak baru lahir gitu ya. Jadi saya secara fisik. iya, terus di rumah sakit di situ kan yang menyampaikan
berkembang, jadi anak dilihat perkembangannya seperti apa, giginya seperti apa, berat badan, gitu ya Bu, gitu. Jadi kayaknya lebih ke praktek, lebih ini, lebih ke, nah jadi sayangnya, nah itu kendalanya di situ Pak. Memfasilitasinya itu yang pengetahuan sosial dan pengetahuan sosial alam, dimana di situ ada interaksi lingkungan, ada lingkungan, ada alam sekitarnya. Memang itu harus diberikan praktek menjadi karena jangan sampai akibat dulu baru proses penanganan. Ya, begitu. Baik.